Nah pemirsa, tamu kita pada malam hari ini sosok yang luar biasa. Nah menghadirkan sosok spesial dan juga inspiratif, ia adalah seorang santri. Memiliki karir politik yang tidak diragukan lagi, menjadi aktivis, anggota dewan, hingga menteri pernah ia jalani. Bahkan kemarin pernah jadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Kata-katanya kadang mengandung kontroversi dan sesekali dibumbui komedi. Tak hanya menjadi politisi, ia juga sosok seorang ayah yang menjadi tempat ketiga putrinya bersandar. Siapakah dia? Ia adalah Muhaimin Iskandar. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Muhaimin Iskandar, Gus Imin. Gus Imin, apa kabar? Selamat datang. Boleh salam dengan para panelis dulu. Sudah lama tak jumpa Gus Imin, hanya bisa melihat di layar. Boleh berbincang dulu. Apa kabar Gus Imin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai Q&A malam hari ini, boleh dong disebutkan kata-kata terkait demokrasi menurut Gus Imin itu apa? Apa saja? Demokrasi ternyata tidak bisa berjalan sendiri. Harus dipupuk dan dirawat agar demokrasi tetap selamat dan kuat. Wih, tepuk tangan teman-teman. Demokrasi dan politik ini penuh dinamika. Nah, kita mau tes ombak dulu dengan Gus Imin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab singkat tanpa harus berpikir ya Gus Imin. Naik Vespa atau sepeda? Vespa. Chelsea atau Persebaya? Persebaya. Perubahan atau keberlanjutan? Perubahan. DPR atau MK? MK dong. Maruf Amin atau Gibran? Nanti Gibran. Nanti Gibran. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Prabowo. Tepuk tangan untuk Gus Imin. Terima kasih, silakan duduk Gus. Sudah diawali dengan semangat tadi di video ya Gus Imin yang mengeluarkan tentang demokrasi yang memang harus benar-benar tidak boleh dikuasai oleh nafsu semata. Dan tadi sudah ada kata-kata inspirasi demokrasi harus kuat. Tapi saya nggak setuju sama demokrasi Cak Imin. Kenapa? Karena itu kan dipupuk, itu kan di atas kertas. Kenyataannya kan demokrasi itu menurut saya siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Gimana tuh? Sedikit saja menanggapi Pak Tejo. Kadang-kadang anu mau berbahaya untuk anu. Oke, Gus Imin, ini ada 9 box. Silahkan memilih nomor berapa, di dalamnya ada tema-tema yang akan kita ulas tentang sosok Gus Imin. Yang pertama, box nomor berapa? Ini ya. Boleh kita lihat dulu, kita buka box ya. Box nomor berapa Gus Imin untuk yang pertama? Nomor 1. Nomor 1. Ada spesial dengan nomor 1? Selalu. Selalu nomor 1. Baik, kita akan bicara tentang Selepat Imin. Selepat Imin. Ini kita akan membahas tentang politik dan sepak terjang Gus Imin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat. Gus Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB. Terima kasih. Walaupun di tengah mohon doanya. Dinamika dan kemarin sempat ada sempat dijegal dan digoyang-goyang. Kenapa sih Gus Imin? Ya, PKB ini kan semakin menarik ya, semakin besar, semakin diminati, ya tentu saja banyak yang ingin menguasai. Pengen menguasai. Begitu Mbah Tejo. Yang mendukung Cak Imin ini NU kultural apa NU struktural? Karena beda, gitu loh. Iya. Ya tentu NU ini besar ya, saking besarnya itu ada yang berbasis kultural, yaitu kiai-kiai yang bukan pengurus NU. Ada kiai-kiai yang memang pengurus NU. Nah karena pemilu kemarin banyak struktur NU yang menggembosi PKB begitu. PBNU menggembosi PKB seolah-olah ya memang multi partai yang ada di dalamnya, sehingga ya kita betul-betul menggantungkan pada kultur, pada kiai-kiai yang non struktur. Dan alhamdulillah di tingkat grassroots baik kultur maupun struktur pengurus sih solid ya, jadi tidak ada masalah. Nah, tak elok kalau kita tidak bertanya pada Bang Hensat yang mengamati dinamika politik khususnya PKB. Bagaimana tanggapannya Bang Hensat? Kita mundur sebentar ya, Cak. Yes. Gus Dur itu tidak pernah memilih Muhaimin Iskandar. Tapi ada cerita juga, Gus Dur lah yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai PLT ketua pada saat Gus Imin didesak oleh
orang-orang yang ada di sekitar PKB itu untuk mundur. Kalau nggak salah ceritanya, Gus mundur Gus. Anda diminta oleh Gus Dur untuk mundur. Oke, tapi saya serahkan sendiri langsung ya pengunduran dirinya. Gus Dur menerima pengunduran diri Caimin, tapi sekaligus kemudian PLT-nya saya tunjuk Caimin. Itu gimana ceritanya? Mana yang benar itu kira-kira? Jadi tidak ada satupun ketua umum PKB yang tidak dipecat oleh Gus Dur. Nah, ketika dipecat itu ngelawan. Ketika melawan hanya satu saya yang menang, yang lain kalah. Nah, kenapa saya menang? Karena saya tidak melawan. Saya ini oleh Gus Dur diuji. Setia nggak nih orang? Tiba-tiba Gus Dur mengadakan rapat pleno, saya hadir, saya nggak tahu apa-apa. Hari ini rapat pleno, keputusannya tunggal, memberhentikan ketua umum, dan ketua umum saya ambil alih. Sudah saya diberhentikan, semua tegang, begitu tegang, mengira saya melakukan perlawanan karena anak buah saya lebih banyak di situ, di anggota pleno itu. Tapi saya ambil mic, saya bilang karena ini perintah Gus Dur, guru saya, orang tua saya, pemimpin tertinggi saya, kalau perintah mundur ya saya mundur. Kaget semua loh, ternyata nggak ngelawan. Begitu saya nggak ngelawan, ternyata Gus Dur malah akhirnya kaget. Loh, ternyata informasi yang ke saya salah. Semua informasi ke saya menyatakan Muhaimin ini mau melakukan makar, menghentikan ketua Dewan Syuro dan seterusnya. Ternyata kok tidak terjadi. Nah akhirnya walhasil Gus Dur malah rapat sorenya gitu memutuskan karena Muhaimin sudah diberhentikan, maka saya minta pelaksana tugas dari ketua umum adalah Muhaimin. Jadi ini aneh, ini memang jadi saya diberhentikan tapi diangkat menjadi PLT. Itu berarti bukti. ada sesuatu untuk Saya PKB dan Muhaimin ya. lulus, kira-kira gitu. Tapi yang menarik Bung Hetsat dan teman-teman, selain istimewa tadi di mata Gus Dur dan juga PKB, sosok Muhaimin dan juga mungkin PKB juga spesial di mata sosok yang satu ini karena ia kemarin sempat menyatakan bahwa jangan sampai ini PKB sudah masuk tapi pergi lagi. Coba kita lihat ya harapan sosok yang satu ini. Sama, PKS, ayo terima kasih bergabung, ya kan? PKB, terima kasih bergabung, jangan pergi lagi tapi. Ya, gimana Gus Imin menanggapi Pak Prabowo? Ya dulu saya yang merintis pencapresan Pak Prabowo dengan satu catatan kalau cawapresnya saya. Tapi begitu sampai di perjalanan cawapresnya bukan saya ya otomatis saya pamit. Terus Pak Prabowo berharap jangan pergi dong. Ya gimana saya nggak akan bisa lanjut kalau cawapresnya bukan saya karena ini perintah muktamar PKB di sebelumnya sehingga saya harus ada. Pak Prabowo khawatir nanti saya tarik lagi gitu kira-kira. Tapi insya Allah lah ini sudah keputusan partai. Insya Allah PKB akan membersamai Pak Prabowo sampai sukses pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Baik, tepuk tangan. Shirley, silakan singkat saja share. Justru Gus Imin, PKB ini kan adalah partai yang identik sekali dengan penguasa. Yes. Dekat sekali berkoalisi dengan pemerintah. Sehingga pada tahun 2024 kemarin, Pilpres memutuskan untuk berseberangan. Ini nih sebetulnya resiko apa yang Gus Imin hadapi? Dan sekiranya kemarin terpilih, iming-iming apa sebetulnya yang Gus Imin dapatkan? Boleh di-share nggak? Ya, PKB ini keluarga besar NU. NU itu terdiri dari raja-raja kecil. Masing-masing punya pengikut, masing-masing punya umat, masing-masing punya pesantren. Nah, karena itu tidak mudah mensolidkan barisan dalam satu kekuatan. Nah, karena itu kerawanan perpecahan itu selalu muncul di partai ini. Dan saya selalu bilang, jangan pernah bermimpi jadi ketua umum PKB kalau nggak kuat. Nah, dalam konteks itu, maka PKB nampaknya punya kultur di mana perjuangan ini tidak bisa dioposisi. Begitu dioposisi, maka terjadi kegoncangan. Nah ini sehingga ketika kami berbeda dengan pemerintah, maka ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan keberbedaan itu. Padahal demokrasi itu membebaskan siapapun yang berbeda. Kalau tadi Caimin ditanya perubahan atau keberlanjutan, masih menjawab perubahan. Bagaimana nanti Caimin bisa mengawal perubahan kalau Caimin nanti, bukan nanti ya, sekarang sudah bergabung ke Kim Plus. Dan ketika ngikut-ngikut ke Caimin nih ke beberapa kota, saya
ngelihat Caimin tuh waktu itu kesel banget, bukan sama Prabowo, sama Gibran. Gitu Dia ya? tuh kesel banget. Masih ingat nggak pertanyaan dia soal SGIE gitu kan? Dan dia tuh kayaknya sampai ke bawah mimpi nih soal SGIE. Oh serius ya, Gus Imin ke bawah mimpi? Oke. Dan dia selalu bilang ini kayaknya Gibran bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan aneh dan benar gitu ya. Jadi dia dijebak. Bagaimana nanti Caimin bisa bekerja sama dengan orang yang pernah menjebak dia gitu. Saya ingin tahu ini kiat-kiatnya Caimin untuk mengatasi permasalahan mental kan sebenarnya ini kan. Oke. Terus yang kedua, kalau memang tetap di jalur perubahan, bagaimana perubahan ini bisa dikawal di mana Caimin bergabung ke Kim Plus ini. Oke, jangan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.